khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al-hadis. Bapak, Ibu, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta keistiqomahan kita dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan malam ini kita masih bisa bertemu kembali ya setelah 2 kali kita libur ya. Karena ada kendala minggu lalu sebelumnya ya. Minggu kemarin saya masih di Madinah Al-Munawwarah, ada amanah untuk membimbing umroh ya kan. Baru nyampe tadi Bandung itu sekitar jam subuh ya 4 pagi tadi sampai Bandung. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak kurang ini juga masih batuk oleh-oleh dari Mekah deh. Baik, pada kesempatan malam ini kita insya Allah akan melanjutkan topik. Kita masih ada 2 topik yang tersisa di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ini. Yang akan kita bahas sekarang mungkin tidak terlalu banyak sebenarnya yang terkait dengan ukuran dan timbangan. Dan nanti yang terakhir, di bab terakhir itu terkait dengan sistem mata uang ya, sistem mata uang. Dan ini sebenarnya pembahasan mengulang di kitab Al-Amwal di Nobil Iqtisad. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena para ulama banyak juga mengulang-ulang kitab supaya lebih paham. Ada ulama yang bisa mengulang kitab sampai 5-10 kali membacanya gitu kan. Nah, kita mungkin baru akan 2 kali gitu kan membahas, itu pun bukan kitabnya itu kan, topiknya yang terkait dengan sistem keuangan di dalam Islam. Yang insya Allah akan kita mulai bahas minggu depan. Sementara minggu ini kita akan membahas satu sesinya, yaitu terkait dengan masalah ukuran dan timbangan ya kan. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan di awal ya. Jadi di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ini isinya itu sebenarnya ada 3 ya, 3 poin ya kan. Yang pertama, kita ini sudah membahas secara tuntas gitu kan, pokok ya, pokok dari isi kitab ini, yaitu terkait dengan harta yang ada di Daulah Khilafah gitu kan. Jadi mulai dari pengertian Baitul Mal dan strukturnya, kemudian harta Daulah Khilafah, dan terakhir terkait dengan harta zakat. Ini sudah kita bahas ya secara tuntas. Nah, sekarang tinggal tersisa 2 ya, 2 pokok bahasan. Yang pertama terkait dengan ukuran ya, ukuran panjang, luas, takaran dan timbangan. Yang ini juga berhubungan dengan Al-Amwal fi Daulah Khilafah karena nanti pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh Daulah Khilafah kalau kita mengacu kepada tentu hadis-hadis Rasulullah SAW, itu ukuran yang digunakan itu adalah ukuran
masa lalu gitu kan. Sementara hari ini kita berada pada posisi ya yang berbeda dengan masa lalu ya. Jadi karena kemudian berbeda, tentu kalau kita perhatikan ukurannya itu beda. Nah, disinilah perlunya kita mengkonversi ya, mengkonversi ukuran-ukuran dalam hadis, misalnya ada so, ada jarib, ada juga mud, ya kan, ke dalam ukuran-ukuran yang lebih familiar yang sekarang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini, singkat sebenarnya. Kemudian nanti yang terakhir adalah terkait dengan sistem mata uang. Jadi ini adalah dua pembahasan penunjang dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Itu pengantarnya. Mari kita lihat sekarang apa sih yang menjadi bahasan di poin ini ya. Kalau Bapak Ibu saya tunjukkan di sebelumnya gitu kan, bukan di sebelumnya, maaf. Di slide ini ya, saya tunjukkan ada misalnya pro dan kontra ya ketika berbicara tentang zakat fitrah gitu kan. Misalnya ini saya lihat slide saya itu di bagian kanan itu. Jadi ketika satu sok dari kue ada 4 kan, ada yang Profesor Mahmud Yunus itu 2,108 kilogram. Tadbir ya, antum di mute, senyumnya aja yang kelihatan. Iya, punten Ustaz. Kelihatan Tadi saya keluar ini ya? lagi anak-anak lagi konseling. Tadi putus-putus Ustaz. Ini Kelihatan berarti layarnya zoomnya tapi ya. ini hilang lagi Ustaz. Sekarang Nah, jelas nggak? sudah kelihatan. Sudah Jelas. kelihatan Ustaz. Jelas sekarang. Baik. Jelas. Jadi kita sekarang akan Ustaz, membahas punten suaranya yang kecil. 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 Oh, bisa. Dan kecil. Sudah jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ah, kenapa kata Bung Mirja kecil? Cukup keras, Ustaz. Oh, cukup Keras, keras oh, ya. berarti Cukup jelas, Oh, maaf. sudah yang jelas. masalah Saya di Bung volume Mirja saya itu kan. kecil. Jelas, Ustaz. Bukan di saya itu kan. Baik, kita akan membahas sekarang terkait dengan ukuran syar'i itu kan. Kenapa kemudian kita bahas apa hubungannya dengan kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah? Kalau kita perhatikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya ketika kita membahas sumber-sumber pendapatan negara atau sumber pendapatan Baitul Mal, baik yang terkait dengan zakat, yang terkait dengan kharaj, jizyah, diat, dan kafarat, itu adalah ukuran-ukuran yang digunakan adalah ukuran-ukuran tentu didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya terkait dengan zakat, zakat fitrah itu ya. Misalnya Rasulullah mengatakan zakat fitrah itu sok minat to'am gitu kan. Satu sok dari to'am. Nah, satu sok itu kan ukuran pada masa itu. Nah, sementara kalau mau dipungut sekarang berapa gitu kan. Atau misalnya dalam konteks tanah kharaj, Umar bin Khattab mematok untuk pungutan terhadap tanah kharaj itu adalah setiap satu baris gitu kan. Nah, satu baris itu berapa kilometer, berapa hektar atau untuk ukuran sekarang. Nah, inilah perlunya ada pembahasan. Kenapa diselipan dalam kitab ini adalah pembahasan-pembahasan yang terkait dengan ukuran syar'i. Karena ke depan ketika insya Allah khilafah kembali tegak, tentu yang familiar di tengah-tengah masyarakat itu adalah ukuran-ukuran yang saat ini kemudian dipakai, kilogram, liter itu kan.
ataupun juga ukuran-ukuran yang lainnya. Nah, karena itu perlu dibahas bagaimana kemudian konversinya atau penyesuaiannya dari ukuran-ukuran yang muncul yang didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, kita kemudian gunakan dengan ukuran-ukuran yang ada sekarang. Atau bahasa saya di slide ini adalah perlu ada konversi, gitu kan. Perlu ada penyesuaian, adjustment, ukuran pada masa Rasulullah SAW dengan ukuran sekarang, gitu kan. Baik, kita lihat yang pertama, ukuran yang terkait dengan panjang dan luas, gitu kan. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, terkait dengan ukuran luas dan panjang itu menggunakan jarib dan farsah, gitu kan. Misalnya dalam salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Asy-Sya'bi qala inna Umar bin Khattab masah siwad fabali gosita wasallasu baina alfa jarib. Jadi disebutkan bahwa Asy-Sya'bi berkata Umar bin Khattab mengukur tanah Aswad, tanah subur di daerah Irak yang luasnya itu adalah seluas 36 juta jarib. Nah, di sini ada kata-kata 36 juta barit gitu kan. Nah, kemudian hadis yang lainnya ya dari Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, beliau menyatakan yak suroni wa yubtironi fi arba'ati burudin wahia sittata asyara farsakhon. Di sini kemudian ada istilah farsah gitu kan. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengqashas salat dan tidak berpuasa, artinya mengambil rukhsah ya. Ketika bersafar, ketika mereka menempuh jarak 4 burud ya. 4 burud itu berapa? Yaitu disebutkan di sini sebanyak sejauh 16 farsah. Nah, kita kan nggak tahu ya berapa jarak sekarang kalau kita tidak mengetahui konversinya. Nah, karena itu kita harus mengkonversi jarib ini, kemudian farsah ini, atau ukuran-ukuran luas dan panjang yang lainnya ke dalam ukuran-ukuran yang familiar yang digunakan hari ini, yaitu terkait dengan meter yang umum digunakan. Nah, di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah, Syekh Abdul Qadir Jalum mengutip dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, beliau mengungkapkan bahwa satu jari itu sebenarnya luasnya itu sama dengan 10 kali 10 kosbah. Nah, kita bingung juga ini, berapa satu kosbah gitu kan. Nah, kemudian satu kofij itu luasnya sama dengan 10 kosbah. Nah, satu kosbah itu sama dengan 6 zira. Nah, ini mulai mendekati itu kan, artinya lebih clear. Nah, maka dengan demikian satu jarib itu sama dengan 3.600 zira. Dan satu kofid itu adalah 360 zira, maka berarti satu kofid sama dengan 1/10 jarib. Nah, ini masih belum kemudian ke konversi ke meter gitu kan. Masih dari mulai jarib dan kosbah gitu kan. Nah, bagaimana konversi ke kilometernya atau ke meternya, maaf, kalau kita perhatikan di dalam penjelasan berikutnya disebutkan ya Al-Qasqasyandi bahwa menyebutkan satu zira yang kemudian digunakan itu biasanya umumnya itu adalah satu zira Hashimiyah yang setara dengan 1/3 zira yad ya kan. Nah, satu zira yad itu sama dengan 6 qobdah. Qobadho lah kalau dalam bahasa kita, genggaman ya kan. Nah, ternyata para ulama sepakat bahwa satu zira'yad itu ukurannya itu selebar genggam tangan manusia yang sedang. Artinya bukan anak-anak, bukan juga orang yang sangat kemudian besar, tapi yang umum, yang sedang gitu kan. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, satu qobdah itu adalah lebarnya 4 usbu, yaitu lebar jari kelingking, jari manis, dan jari tengah, serta jari telunjuk disejajarkan. Nah, setelah dihitung, satu jari atau satu usbu itu sama dengan 6 biji gandum yang dijajarkan. Jadi kita lihat luar biasa ya para ulama untuk mendetilkan fakta ini ya.
beliau, semoga tentu pahalanya mengalir ya kepada para ulama, sehingga kita hari ini tinggal menerapkan aja gitu kan. Tidak pusing lagi gitu kan, berapa yang harus kita keluarkan terkait dengan kewajiban-kewajiban yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, ini baru sampai sini deh. Jadi satu usbu ya itu adalah sama dengan 6 biji gandum yang dijajarkan. Nah, bagaimana kemudian mengkonversi lebih lanjut ya? Di beberapa kitab juga kemudian dijelaskan bahwa kaum muslimin telah menggunakan ukuran panjang itu tadi itu kan. Jadi satu qabdah itu tadi sama dengan 4 usbu. Nah, ini ya. Jadi satu qabdah, satu genggam itu sama dengan 4 usbu. Satu ziro mursalah itu sama dengan 6 qabdah, sama dengan 24 usbu ya. Satu ziro hasimiyah itu 8 qabid ya, qabdah sama dengan 32 usbu. Satu kosbah sama dengan 6 ziro hashimiyah. Jadi satu jarib tadi 10 kali 10 kosbah ya. Maka 10 kosbah itu sama dengan 10 zira. 10 kali 6 zira, sorry. Berarti 60 zira. Berarti satu zira itu adalah 60 kali 60 zira. Berarti 3.600 zira hashimiyah. Maka luas satu kopi itu sama dengan 1/10 luas jarib. Sama dengan 360 zira hashimiyah. Ini proses menghitungnya ya. Nanti kita sebenarnya bisanya lihat insannya itu kan. Nah, kemudian akhirnya kita bisa lihat, kok ngulang lagi ya. Ini untuk mengkonversi ukuran di atas ya. Bagaimana kita konversi ke dalam kilometer, ke dalam meter, maka kita akan mengkonversi ukuran-ukuran panjang di atas dengan standar sekarang yang digunakan, yaitu sentimeter atau meter atau kilometer ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri dan diteliti oleh para ulama, lebar jari yang sedang itu ternyata sekitar 1,925 cm. Jadi satu usbu, satu jari itu adalah 1,925 cm. Berarti satu qabdah, yaitu 4 jari, itu dikalikan 4. Berarti dapatnya kurang lebih 7,7 cm. Satu ziro mursalah itu 24 jari, dikalikan 1,925, itu dapatnya 46,2 cm. Kemudian satu ziro hashimiyah, itu kali 32 jari, hasilnya 61,6 cm. Kemudian satu qasbah itu 6 zira hashimiyah, dikalikan 66,1,6, berarti 369,6 cm, atau dengan kita lain 3 meter. Maka 10 meter ya itu sama dengan satu jarib, berarti luas satu jarib itu adalah 3696 kali 3696. Jadi didapatkan 1366 meter. Sebanding dengan 1/1 danim kan. Maka luas satu kopit yang itu adalah 1/10 zarib, berarti satu kopit itu adalah luasnya 136,6 meter persegi. Nah, lalu kita konversikan apa sih manfaatnya ya? Kita lihat di sini. Dengan menggunakan perhitungan tersebut, kita dapat melakukan konversi nas-nas sebelumnya ya ke dalam kilometer gitu kan. Jadi perhitungannya di dalam kitab Al-Amal itu disebutkan, tadi disebutkan satu ziro mursalah itu 6 qabid sama dengan 24 usbu. Nah, sementara ini mulai kita masuk ke ukuran ya. 1 mil itu sama dengan 4000 zira marsalah. 1 farsah 3 mil, 1 barid 4 farsah. Maka ketika kemudian itu dikonversi ke meter dan kilometer ya, 1 ziro mursalah itu sama dengan 24 jari kali 1,925 cm, berarti 42 cm, 46,2 cm. Nah, sekarang 1 mil. 1 mil itu luas jaraknya itu adalah 4000 zira mursalah. Berarti tinggal dikalikan kali 46,2 cm, didapatkan 1848 meter. Atau bahasa kilometernya 1,848 km. Nah, 1 farsah itu 3 mil. 1 mil itu 4000 zira itu kan. Berarti
satu farsa itu adalah 3 mil kali 1848. Ya. Dikalikan hasilnya adalah 5.544 meter atau 5,544 kilometer. Maka satu barid itu adalah sama dengan 4 farsa. Dikalikan 5,54 meter, didapatkan hasilnya 22.176 meter atau 22,176 meter. Nah, disinilah kita akan ketemu dari hadis Rasulullah ya yang masyhur bahwa diperbolehkan mengqashar sholat kalau jarak perjalanan yang ditempuh itu adalah 16 farsa. 16 farsa ini sama dengan 48 mil. Berarti jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat ya itu adalah 16 farsa kali 5.544 meter atau 5,54 kilometer. Maka didapatkanlah ukuran untuk ya bisa mengqashar sholat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Zalum dalam kitab ini itu adalah 88,7 kilometer. Jadi kalau saya sering kalau Subang ini memang ikhtilaf ya kalau bicara tentang qashar sholat ini, gitu kan. Ada yang baru keluar aja langsung yang penting safar katanya. Saya dulu anak saya itu kuliah di TK ya, di TK salah satu ormas gitu kan. Nah ada kunjungan jalan-jalan ke Soreang, Bandung Soreang itu tidak lebih dari 30 km gitu kan. Tapi karena sudah safar katanya itu diajarkan untuk jamak qashar gitu kan. Nah padahal kalau menurut Imam Syafi'i itu kan dan yang diambil oleh Syekh Abdul Qadir Zalum, batas qashar itu tidak semata-mata safar, tapi ada batas minimal yaitu 88,7 km. Kalau kita perjalanan safar berdasarkan hadis ini, maka kita diperbolehkan melakukan safar dan diperbolehkan juga mengambil rukhsah ketika kita saum itu ketika kita dalam perjalanan yang menempuh jarak 88,74 km. Ini ukuran yang sekarang digunakan ya. Kita konversi dari hadis-hadis yang ini kaitannya dengan tadi itu kan untuk mengukur sholat. Kalau tadi misalnya satu barid ini kan, misalnya itu kan Umar bin Khattab mengambil setiap satu barid misalnya sekian. Nah, berarti satu barid itu dari kharaj itu, tanah kharaj ini itu adalah seluas tanah 22,176 km. Karena tadi dalam hadis di atas di sini sebutkan bahwa Umar bin Khattab ya mengambil di awal itu. Nah, ini kan Umar bin Khattab, maaf, ini baru ngukur ya, tinggal nggak saya ambil. Jadi mengambil sejumlah harta tertentu dari tanah kharaj ini setiap satu barid. Ya. Kalau di sini menghitung jarib ya, beda ada barid ada jarib gitu kan. Baik, itu yang pertama ya yang digunakan pada masa Rasulullah hadis ya terkait dengan terkait dengan farsah, terkait dengan jarib gitu kan yang dikonversi ke dalam ukuran meter. Nah, kemudian yang kedua, ukuran terkait dengan takaran dan timbangan. Ini yang sering banyak kontroversi gitu kan, terutama pada saat zakat fitrah gitu kan. Pada saat zakat fitrah ada yang mengatakan harus 3 kilo, ada yang mengatakan harus 2,5 kilo, ada yang mengatakan tadi 2,2 kilogram. Lalu mana yang tepat? Ya, nanti kita lihat ya. Nah, kenapa kemudian perlu kita konversi juga? Ya karena hari ini ukuran ini tidak familiar bagi kita gitu kan. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Kunna nukhriju zakatal fitri so'an minat to'am, aw so'an min syair, aw so'an min tamrin, aw so'an min akutin, aw so'an min zabibin." Dulu kami menunaikan zakat fitrah itu dengan satu sok bahan makanan, ya. Atau satu sok gandum, ya, atau satu sok kurma, atau satu sok keju,
atau 1 sok anggur. Nah, sekarang ada kata-kata sok minat to'am, 1 sok dari to'am. Ya. Kalau di kita biasanya 1 sok berarti dari beras, itu kan. Pertanyaannya jadi berapa 1 sok itu, gitu kan? Nah, kalau kita tidak mengerti dan memahami, ya, bagaimana kemudian mengkonversikan, maka kita sulit, gitu kan, untuk membayar, bingung, gitu kan. Nah, para ulama kemudian mengkonversikan ukuran sok ini ke dalam ukuran kilometer ataupun ke dalam ukuran liter, gitu kan. Nah, kemudian juga yang kedua mud, gitu kan, yang muncul di beberapa hadis ini, ya. Misalnya disebutkan dalam salah satu riwayat amma akadamun, ya, artinya terkait dengan bertanya pada salah seorang, apakah kamu punya dam? Dam itu adalah denda, itu kan. Misalnya ini contoh aja, itu kan, karena kemarin saya baru pulang umroh, gitu kan. Ketika kita sudah memakai pakaian ihram, gitu kan, nah, itu kan muncul larangan-larangan. Nah, ketika larangan itu dilanggar, maka perlu membayar dam. Nah, dam itu adalah sebagai penebus, ya, agar sebenarnya tidak membatalkan ibadah umroh atau hajinya, itu kan. Tapi kalau kemudian itu tidak dibayarkan damnya karena ada pelanggaran, ya berarti ibadahnya, pahalanya tidak sempurna, itu kan. Nah, di hadis ini disebutkan, apakah engkau mempunyai dam? Kemudian dia menyatakan la. Nah, kemudian qala fasum salah satu ayam aw tasaddaqo bisalah sati aswain min tamrin ala sitati masakin baina kulli miskin so'un. Ini juga sama, itu kan. Apa engkau mempunyai dam? Ia menjawab tidak. Kemudian Rasul berkata lagi, jika engkau mau boleh berpuasa 3 hari, dan kalau engkau mau boleh bersedekah dengan 3 sok kurma untuk 6 orang miskin, masing-masing setengah sok, dan cukurlah kemudian rambutmu. Dalam hadis lain, nah ini tadi yang saya sebutkan, ya. Wa'an Muhammad bin Abdullah as-Saqafi qala wa doa Umar bin Khattab ala anna ahlus siwad ala kulli jarim amirin al-ghamirin dirhaman wa qafijan. Nah, ini baru, itu ya. Jadi dari Muhammad bin Ubaidillah as-Saqafi berkata, Umar bin Khattab menetapkan tanah kharaj atas setiap jarisnya. Nah, ini kan kita bingung, gitu kan. Misalnya khalifah kembali tegak insya Allah, kemudian didata ada tanah kharajiyah, gitu kan. Nah, dalam hadis ini disebutkan, asar ini disebutkan bahwa satu baris, ya, 1 jarib, maaf, yang harus dibayar itu adalah 1 dirham dan 1 qafid, baik tanah itu ditanami atau tidak. Nah, pertanyaannya, 1 jarib itu berapa, gitu kan? Berapa kilometer, gitu kan? Nah, karena itu harus dikonversi. Karena hari ini ukurannya itu kemudian tidak familiar, tidak digunakan. Jangankan di kita, ya. Di Arab Saudi juga, di Timur Tengah juga, ukuran-ukuran ini sudah nyaris jarang kita temukan. Ukuran yang ada kilogram, gitu kan. Nah, karena itu harus kita konversi, gitu kan. Nah, bagaimana kemudian cara mengkonversinya? Sama saya kira, ya, dari beberapa runutan, ya, pembahasan terkait dengan konversi ukuran ini, Syekh Abdul Qadir Jalum mengawali dengan mengambil pendapat dari salah satu kitab, ya, dari Abu Ubaid, ya, dalam kitabnya Al-Amwal. Jadi beliau mengambil dari kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid, ya. Beliau menyebutkan bahwa 1 sok sama dengan 4 mud, dan 1 mud sama dengan 1/3 ritel Baghdad. Maka berarti 1 sok itu sama dengan 5/3 ritel Baghdad. Dan ukuran sok pada masa Nabi, sebagaimana yang dikatakan Malik dan penduduk Hijaz. Jadi sok inilah, jadi 1 sok ini sama dengan 5/3 ritel. Nah, sekarang kita konversi, gitu kan. Dan sok itu adalah senilai dengan 4 mud, sedangkan 1 mud adalah senilai 1/3 ritel Baghdad. Sementara itu ritel Baghdad itu setara dengan 128,47 dirham. Kemudian jika dikonversi, ya, dengan gram yang dipergunakan sekarang, maka beratnya tidak lain adalah 3,17 gram. Tentu ini bukan dirhamnya mata uang, gitu kan. Karena dirham mata uang syar'i kita sepakat
2,975 gram. Tapi yang disebut dengan dirham di sini adalah kaitannya dengan retail tadi, gitu kan. Sehingga satu retail Baghdad itu beratnya itu adalah 4,8 gram. Nah, kalau kita konversi ke dalam komoditi gandum, ingat ya, konversi kilogram ini dalam bentuk gandum. Yang tentu akan berbeda kalau bentuknya beras, kalau bentuknya yang lainnya itu kan. Jadi tadi disebutkan 1 mud itu adalah sama dengan 1/3 retail Baghdad. 1 mud berarti sama dengan ya 1/3 kali 408 gram ukuran retail berarti sama dengan 544 gram 1 mud gandum. Berarti sementara 1 sok itu sama dengan 4 mud takaran. Berarti 1 sok gandum, nah ini ketemu itu kan. Jadi 1 sok gandum ya itu adalah zakat yang harus dibayarkan, zakat fitrah itu adalah 2,176 gram ya atau 2 kilogram ya. 176 ya. Ini untuk gandum. Nah, sementara untuk beras berapa? Ini yang saya katakan tadi. Timbul kemudian perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 2,2 kilogram, ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Nah, mana yang lebih tepat? Wallahu alam, saya tidak mengikuti ini kan, belum meneliti secara sendiri ya. Tapi saya ambil dari pendapat Profesor Mahmud Yunus ya dalam kitabnya Al-Fiqhul Wadhih ya. Beliau menyebutkan bahwa 1 sok beras itu setara dengan 2.187,5 gram. Jadi dalam kitab tersebut beliau sebutkan wa yahruzul muzakki an kulli syahsin so'an minal arod ya. Wa qudirok kilo wa mi'ah wa sam'ah wa samun wa samanun wa nisfu gram gitu kan. Jadi mujaki mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap jiwa itu sebesar 1 sok beras. Dan kadarnya beratnya, tadi kita lihat bedanya ya. Kalau 1 sok gandum itu adalah 2 kilogram 2 kilo 176 gram. Ya. Sementara kalau beras, menurut perhitungan Profesor Muhammad Yunus, ya, Profesor Muhammad Yunus, itu adalah 2,2 kilogram 187 gram ya 2,187 ya. Jadi kita lihat agak beda sedikit ya. Nah, apakah ini tepat? Wallahu alam gitu kan. Kita mungkin harus nanti melakukan penelitian sendiri gitu kan. Ya, tapi yang selama ini yang jadikan acuan biasanya 2,2 kilogram dibulatkan gitu kan. 2,2 kilogram. Itu saya kira ya ukuran-ukuran yang dijadikan standar ya konversi ya dari dari mud ke bentuk kilogram atau dari farsah barid ke dalam kilometer. Nah, pertanyaan yang terakhir yang terkait dengan bahasan ini, apakah boleh gitu kan? Apakah boleh ukuran-ukuran ini kemudian digunakan hari ini ya? Atau pada saat daulah khilafah, apakah ukuran-ukuran itu dikembalikan lagi gitu kan? Kita kan khilafah Islamiyah itu kan, mengikuti sahabat Rasul, mengikuti khulafa ur-rasyidin. Maka ukuran-ukurannya juga harus kita kembalikan ya. Misalnya itu kan. Nah, tentu ini harus kita kaji. Nah, menurut Syekh Abdul Qadim Jalum, ternyata kalau ukuran-ukurannya kita tidak harus kembali ke masa silam gitu kan. Tidak harus kemudian kita katakan ya saya bayar zakat fitrah 1 sok ya, nggak harus seperti itu gitu kan ya. Tapi memang beratnya 1 sok, banyaknya 1 sok mas. Nah, jadi kembali ke sini, bolehkah menggunakan ukuran saat ini ya untuk membayar zakat fitrah, untuk mengikuti sapar dalam sholat dalam bentuk farsah tersebut? Itu menurut Syekh Abdul Qadim Jalum hukumnya boleh. Apa dalil yang beliau gunakan atau atas pendapat terkait dengan bolehnya kita menggunakan ukuran-ukuran saat ini?
Karena ukuran-ukuran itu masuk dalam kategori alat dan sarana. Ya. Jadi kalau dalam pembahasan kitab usul fikih ya atau kitab fikih itu ada yang disebut dengan thoriqah, ada yang disebut dengan uslub, ada yang disebut dengan sarana ya atau alat. Nah, sarana atau alat itu sifatnya mubah. Apapun boleh kita gunakan. Ya tentu asalkan tadi ya dengan konversi dengan aturan atau takaran yang pas, dengan ukuran yang pas. Nah, ini saya kira yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini, Bapak Ibu sekalian, sangat singkat, walaupun ternyata walaupun singkat lumayan juga sudah tidak terasa ya jam 9. Itu barangkali ya Ustaz Mirza ya, 2 topik utama ya atau 3 berarti ya, 3 poin. Intinya pada pertemuan malam ini kita membahas satu bab ya di Al-Amwal fi Daulah Khilafah terkait dengan konversi ya, ukuran-ukuran yang ada dalam hadis ya pada masa dulu ke dalam ukuran-ukuran kontemporer hari ini. Dan ketika khilafah tegak itu kita tidak perlu mundur ke belakang untuk ukurannya. Jadi nanti kita nggak boleh harus menyebutnya mil misalnya, nggak gitu kan. Jadi kalau ukuran-ukuran yang terkait dengan alat ini mubah kita gunakan dengan ukuran kontemporer yang ada saat ini. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada pembahasan malam ini. Kalau ada yang mungkin perlu didiskusikan, saya persilakan. Saya kembalikan ke Ustadz Mirza. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, silakan kirimkan pertanyaan ke kolom komentar. Boleh juga di raise hand dan di unmute. Kayaknya banyak nih dari Bapak Ibu yang sudah muter-muter di kepalanya pertanyaannya. Halo, halo. Suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu? Mohon dibantu. Jelas. Iya, baik. Terputus-putus, Ustaz. Walaupun jelas. Oh iya, siap. Nah, jadi pertanyaannya dari Pak Herman Basir. Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Herman. Bunyinya, izin bertanya Ustadz, apakah boleh membulatkan saja angka ukuran-ukuran gram atau kilogram sekarang ketika digunakan dan ditabani daulah khilafah semisal? Ya, intinya begitu pertanyaan Ustadz di kolom chat. Ya. Jadi tentu kalau membulatkan ya sebenarnya tentu ke yang terdekat ya kan. Misalnya gini tadi. Zakat fitrah kalau kita menggunakan pendapat dari Profesor Mahmud Yunus itu kan 2,187 gram ya. Bulatkannya bukan ke 2,5 kilogram tentu kan, tapi bulatkannya itu adalah ke 2,2 kilogram. Lalu bolehkah kita membayar menjadi 2,5 kilogram? Boleh aja, cuman yang 300 kilonya kita niatkan sebagai sodako. Sementara fitrahnya kita niatkan 2,2 gram. Atau sebenarnya ya kita langsung aja gitu kan. Niat zakat fitrah gitu kan. 1 sok setara 2,187 gram beras, sisanya saya sedekahkan. Itu lebih afdol ya kan. Itu yang saya pahami ya. Karena memang kalau kita bicara terkait dengan ukuran ini sesuatu yang sifatnya tauqifi ya. Misalnya gini, masalahnya kan konversi ya. Kalau konversi tadi kan ada bisa kemungkinan beda pendapat gitu kan. Kalau hadisnya kan sama, 1 sok itu kan. Jadi kalau dalam bentuk hadisnya kita nggak boleh. Misalnya zakat fitrah 1,1 sok itu jelas nggak boleh gitu kan. Karena hadisnya jelas itu menyebutkan 1 sok. Tapi ketika kemudian konversi misalnya tadi saya baca itu sampai ada 4 tiga
so itu kan 5 gram terkontekkan. Kalau saya sih sebenarnya putus-putus ya. Ini baru hujan kayaknya, jadi zoomnya kadang-kadang bermasalah. Mudah-mudahan sekarang Sinyal tidak. kayaknya Ustaz. Sinyal kayaknya Ustaz. Iya, sinyalnya Di sini juga begitu Ustaz. sama. Sekarang putus-putus enggak? Eh, Alhamdulillah sudah enggak Ustaz? Ya, kembali ya. Jadi tadi disebutkan bolehkah dibulatkan? Sebenarnya nggak boleh ya. Kalau kita bicara terkait dengan ukuran tauqifi itu kan. Tauqifi ukurannya itu ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau membayarnya lebih, paling ya kita niatkan ya. Niatkannya itu untuk sodako. Kalau itu terkait dengan harta itu kan. Fitrah misalnya. Tapi kalau ukuran itu kaitannya dengan ukuran sholat ya kan, ya ketika lebih ya itu tidak harus persis tuh. Misalnya tadi kan jarak safar itu adalah 88, sekian kilometer. Boleh kemudian safar. Kalau begitu apakah 89 boleh digenapkan aja 89. Itu boleh gitu kan. Tapi kalau digenapkannya 88 kilometer ya itu bisa jadi belum gitu kan, karena itu belum sampai ke 88 sekian gitu kan. Nah itu gitu kan. Jadi kalau membulatkan dalam konteks jarak ya itu tentu tidak boleh ke bawah karena harus minimal itu ke atas gitu kan. Nah sama juga saya kira itu kan untuk ukuran gram kilogram ini juga yang sebenarnya ya kita istilahnya itu tidak ya. Tapi ketika khalifah misalnya menentukan, yang mungkin yang maksud Pak Herman Basir itu, kalau khalifahnya nanti menentukan, misalnya gini tadi ya, zakat fitrah itu ya beras tadi itu ada yang 2,2, ada yang 2187 kilogram, ada yang 2,5 gram, 2,5 kilogram, ada yang 2,7 kilogram. Nah, mungkin nanti kan masyarakat bingung gitu kan. Saya juga sering banyak, nu beneran nu mana ya teh gitu kan. Saya harus ngambil yang mana. Saya bilang ya ambil menurut antum yang yakin aja gitu kan. Karena memang dalam kitab Al-Amwafi Daulah Khilafah itu 2,17 itu adalah memang untuk gandum, bukan untuk beras gitu kan. Ya. Nah, sehingga ya cari aja gitu kan. Nah, kalau dalam konteks Indonesia ya yang ada tadi ya Prof. Mahmud Yunus 2187 itu aja gitu kan. Selebihnya ya kita tawakal lah gitu kan. Mana yang menurut kita lebih kuat, ambil aja saya bilang gitu kan. Nah, itu ya barangkali ya. Wallahu alam gitu kan. Intinya sebenarnya secara konsep itu nggak boleh melebihi gitu kan. Ya. Ya, cuman kan tadi kan karena ini ada ya sedikit-sedikit mungkin ya bisa dibulatkan tapi tidak terlalu jauh gitu kan. Karena memang kadang-kadang kita kan pernah ya ketika membahas terkait dengan zakat ukuran itu diperingan ya ukuran untuk mengambil zakat itu kan karena masih ada jatah bukan hanya untuk ke Baitul Mal. Dalam hadis itu kan disebutkan ada juga untuk yang orang lewat, bahkan ada jatah juga untuk burung-burung dan sebagainya. Ini memang luar biasa Islam itu kan memperhatikan sekali juga lingkungan gitu kan. Itu ya barangkali ya, Ustaz Basir. Terima kasih. Tuh, Bang Merja. Ya, Alhamdulillah baik Ustaz. Sudah terjawab pertanyaan dari Pak Herman Basir. Untuk pertanyaan yang lain, kita masih buka di kolom chat. Boleh juga langsung raise hand Bapak Ibu. Silakan. Bapak Ibu, silakan raise hand. Langsung di unmute lebih baik. Kalau takut kelamaan nulis di kolom komentar. Bu Hotni atau Pak? Pak Punten Ibu, ini, maaf. Ibu, Bu Hotni. Silakan Bu Hotni. cuman untuk yang ini saya di luar tema izin Pak Ustadz.
Tentang apa Maka itu Bu? Tentang ekonomi kah? iya masih ekonomi lah Ustadz. Ya, silahkan. Kayaknya orang Medan nih Bu ya. Iya Ustadz. Oh, pantas ada partikel lahnya. Ya, silahkan Ibu. Eh, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi Ini nut-nutan ya, karena jaringan nih kayaknya rata ya, atau di sayanya. Bukan cuma Ustadz aja, Ngomong. Ustadz. Ke saya juga. Hah? Oh gitu. ya eh, saya ingin tanya yang pertama Ustadz terkait yang tadi dam ketika berhaji atau umroh itu Ustadz kan misalnya yang sedekah pidyah ya. Sedekah ya Ustadz buat 6 orang miskin. Ya. Itu eh, kita pakai timbangan tetap ke beras yang 1/2 kilo ya Ustadz, atau pakai standar Arab Saudi, satu makan di sana itu satu porsi itu kan biasanya 10 rial. Kemarin itu ada sedikit yang bertanya di situ ndak punya mahfum Ustadz. Yang kedua, ada di buku sistem ekonomi terkait dengan uang nukut itu larangan menimbun ditujukan hanya untuk uang, tidak pada barang dan tenaga. Yang mau saya tanyakan, yang menimbun tenaga itu yang macam mana Ustadz? Karena nanti kan bakal mengisi, jadi nggak pandai menjelaskan. Ustadz, Terputus-putus. Bu Admin, Ya, silakan. bisa diulangi. Terputus-putus soalnya tadi. di sistem di kitab sistem ekonomi yang Ya, terkait dengan nukut itu kan menabung. ada larangan menimbun. Nah, Ya, di ya. situ Ya, tulis itu yang dilarang itu menimbun uang iya. pada barang dan tenaga gitu. Yang mau saya tanyakan, yang menimbun tenaga itu yang bagaimana Ustadz? Oh iya, baik, baik, baik. Ustadz sudah jelas Oke, yang pertanyaannya? kedua saya tertangkap, tapi yang fidyahnya yang pertama, Bu? Pakai apakah porsi makan di Saudi itu kan paling murah itu 10 rial katanya. Jadi kalau 6 orang miskin berarti kan apakah harus 60 rial atau pakai kita seperti Pidia Indonesia gitu Ustaz? Iya, baik Ibu, baik. Ustadz sudah jelas pertanyaannya Ustadz? Tes? Iya, iya. Ya, Ya, baik. 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 Yang Silakan Ustadz. dulu ya. Putus-putus Ustadz. Ya, Ustadz putus-putus. kedua Nggak kedengaran. dulu. Matikan dulu kalau nggak Ustadz, kameranya Ustadz. Ya, yang terkait di itu apanya? Kameranya. Ah iya, coba Oke. itu. Biar ringan Ustadz. Tes Tes, ya. udah bagus Ustadz. Gimana? Sudah. Masih? Sudah Ustadz, sudah bagus. Ya. Pertama, sebenarnya ini istilah ya. Istilah khusus menimbun di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu kan kanzul mal ya. Kanzul mal itu menimbun itu memang khusus untuk emas dan perak ya. Jadi khusus untuk emas dan perak, nama istilahnya itu adalah kanzul mal, menimbun emas dan perak, dan itu hukumnya haram ya. Nah, sementara ya menimbun selain emas dan perak itu namanya bukan kanzul mal, namanya itu ihtikar. Tapi status hukumnya sama-sama haram gitu kan. Jadi cuma pembedaan istilah aja gitu kan. Jadi untuk emas dan perak orang Arab menyebutkan kanzul mal atau bahasa Al-Qur'an kanzul mal ya. Menimbun selain emas dan perak itu disebut dengan ihtikar. Baik kanzul mal maupun ihtikar kalau itu betul-betul terpenuhi kategori ya karakteristik menimbun, maka itu kemudian diharamkan sama itu kan. Cuman beda aja itu kan. Emas dan perak itu istilahnya kanzul mal,
baik untuk mata uang maupun juga perhiasan, itu disebut dengan menimbunnya, itu istilahnya kanzul mal. Sementara untuk barang namanya ihtikar. Nah, untuk barang tentu juga perlu kriteria-kriteria. Kenapa harus dibedakan? Karena nanti beda kriteria kanzul mal dengan ihtikar. Kalau kriteria kanzul mal ya, menimbun emas dan perak itu adalah menyimpan tanpa ada tujuan. Ya. Jadi menyimpan tanpa ada tujuan, tidak peduli misalnya apakah itu mempengaruhi kondisi pasar atau tidak. Misalnya gini, ya kita punya nyimpan uang 1 juta, itu tidak punya tujuan apapun, ya kan? Nah itu menimbun. Nah, kemudian yang kedua untuk selain emas dan perak itu namanya ikhtikar. Kalau bahasa Indonesia menimbun juga. Nah, kalau ikhtikar menimbun selain emas dan perak itu tidak dikatakan menimbun ya. Ketika menyimpan kalau itu tidak berpengaruh terhadap harga gitu kan. Ya. Misalnya tidak menyebabkan gejolak. Saya nyimpan misalnya gini, di saat panen ya, kan banyak ya melimpah tuh padi itu kan, orang jual padi, kemudian kita simpan gitu kan. Dan itu tidak masuk dalam kategori menimbun gitu kan. Menyimpan itu. Kenapa? Karena itu tidak mempengaruhi pasar gitu kan. Jadi tidak mempengaruhi gejolak harga itu kan. Jadi kalau ikhtikar itu ada syarat khusus gitu kan. Disebut dengan menimbun yang diharamkan. Tapi kalau untuk emas dan perak hanya dibedakannya itu dengan apakah dia itu masuk dalam kategori kanzul mal atau kategori menabung. Kanzul mal haram berapapun, kalau menabung itu boleh gitu kan. Itu ya Bu yang pertama gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan fidyah, memang ya kalau kita bicara fidyah itu kan tentu dengan tadi ya membayar kebutuhan pokok ya masyarakat setempat. Memang kan kalau kita lihat ya fidyah ini kalau misalnya pelanggarannya di sana itu kan ya berarti kita mengikuti manatul hukminya ya di sana itu kan. Misalnya kan selain bayar fidyah bisa juga sebenarnya kan damnya itu puasa. Misalnya ya ada satu pelanggaran sehingga dia harus membayar dam, itu tidak ada juga yang tidak harus motong kambing, tidak harus membayar makan fakir miskin, tapi bisa juga kemudian dilakukan dengan saum. Misalnya itu kan 3 hari saumnya itu di sana Arab Saudi, ya sisanya kemudian di tanah air itu kan. Nah, jadi kembali kalau misalnya tanya, betulkah harus menggunakan sekian real? Nah, untuk menentukan sekian realnya ya, ya tentu memang harus kita lihat ya fakta di sana. Betulkah di sana kebutuhan paling sederhana 1 kali makan itu adalah misalnya 1 real ya kan? Nah, itu kita harus lihat manatnya faktanya. Nah, sehingga kalau seperti ini kita serahkan kepada yang ahlinya gitu kan. Tentu orang yang di sana. Itu barangkali ya, Bu, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Nggak kebenar, Kang Mirja. Ustaz, ya. Ya Ustaz. Ya, Baik. sudah. Sudah Ustaz, sudah. Baik, Bapak Ibu. Ini punten nih Ustaz, saya masih batuk. Ambilin lagi air hangat dong. Baik, Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Boleh juga langsung di raise hand. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan malam hari ini, Bapak Ibu. Baik, Ustadz, sepertinya sudah. Ustadz? Cukup ya. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin langsung
Closing saja Ustadz. Ini ada Sama terakhir Ustadz aja dari langsung Pak nih Basir. closingnya. Enggak saya lagi. Ini kayaknya enggak tahan nih. Ya, Baik Ustadz, tafadhol. dan kalau kita bicara tentang ukuran pasti harus ditabani itu kan. Ya, harus ditabani. Kenapa? Karena ini kan terkait dengan ini ya, pengaturan masyarakat ya. Kalau kemudian tidak ditabani akan membuat perbedaan ya, di tengah-tengah masyarakat ya. Karena ini masalah yang bisa membingungkan. Kecuali kalau memang itu nasnya sendiri membolehkan itu kan, membolehkan beda. Misalnya gini maksudnya kan. Misalnya tadi dam itu kan, ketika seseorang melakukan pelanggaran dalam ibadah haji atau umroh misalnya, pilihannya itu kan menyembelih kambing ya, kemudian puasa, mengasih makan orang miskin, gitu kan. Nah itu jelas akan dipilihkan. Khalifah tidak boleh kemudian memaksakan satu tadi itu kan. Misalnya harus dengan motong kambing aja, tidak boleh kemudian diganti puasan, itu nggak bisa. Tapi kalau untuk ukuran-ukuran ini nanti saya kira akan diberlakukan sama itu kan kalau ada khalifah itu kan. Sama kan ketika misalnya berapa besar beratnya 1 dirham itu gitu kan. Itu kan beda-beda kan ukuran dirham itu. Ada dirham Persia, dirham Romawi dan sebagainya. Maka Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu mentabani. Dan ini kemudian disepakati oleh seluruh kaum muslimin ya, seluruh sahabat, ijma sahabat, bahwa 1 dirham itu beratnya itu adalah yang ditabani itu adalah 2,975 gitu kan, gram. Itu 1 dirham. Kenapa? Karena nanti kalau tidak ditabani itu akan membuat hukum itu kemudian tidak ada kepastian ya. Kalau kaitan dengan ukuran. Misalnya gini, seseorang mencuri ya. Mencuri itu dihukum potong tangan kalau dia melebihi 1/4 dinar. Nah, sekarang 1 dinar itu berapa gitu kan, dikonversi ke dalam berat gitu kan. Nah, kalau itu tidak ditabani bisa beda-beda gitu kan. Nah, maka kalau seperti ini khalifah itu akan mentabani. Jadi ukuran-ukuran itu nanti khalifah akan mentabani dan memang wajib itu kan. Untuk apa? Untuk kesatuan hukum itu kan. Kecuali kalau yang memang secara syara itu diperbolehkan. Misalnya itu kan, kalau ukuran terkait dengan sholat tadi kan, jamak qashar itu kan, ya saya kira itu tidak akan ditabani itu kan. Ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa jamak qashar itu, jamak dan qashar itu diperbolehkan asalkan safar. Ya. Misalnya tadi ternyata ada yang 17 kilometer, ada yang 88 sekian kilometer, ya kan. Nah, itu nggak akan ditabani kalau ukuran yang seperti itu. Tapi kalau ukuran-ukuran yang terkait dengan kaitannya dengan negara ya, muamalah gitu kan, ekonomi itu kan, itu yang saya pahami ya khalifah akan melakukan tabani. Kenapa? Karena itu terkait dengan kepastian hukum ya. Seperti tadi kan 1 dirham Umar bin Khattab mentabani 2975 dan akhirnya kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah setelahnya. Itu barangkali ya Ustaz Herman Basir. Baik, Ustadz, terima kasih untuk pertanyaan Pak Herman Basir sudah dijawab. Mungkin langsung malam hari ini kita closing, Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang masih setia untuk mengikuti kajian bedah kitab Al-Ambal fi Daulah Khilafah. Kita masih menyisakan 1 topik lagi ya di pembahasan kitab ini, yaitu terkait dengan ya gimana? Ada tambahan? Halo? Tidak, enggak Ustadz. Mungkin lagi ngobrol Ustadz, belum di unmute. Baik. Tadi ada pertanyaan. Oh, ada, silakan. Iya, dari Ibu atau Mbak Hotmi tadi yang masih tertinggal sepertinya ditanggapi oleh Ustaz. Yang mana? Kan bahwa ini saya coba konfirmasi dulu ya, memang betul apakah di dalam kitab itu ada atau tidaknya. Tadi kan
beliau menyampaikan pertanyaan seputar tentang ikhtikar sama kanzul mal. Mm-mm. Nah, itu kan berkaitan dengan uang, kemudian barang. Beliau tambahkan tenaga satu Tenaga. lagi. Oh, Nah, apakah memang di dalam Islam beliau mengatakan mengkonfirmasi mungkin sifatnya sah, apakah memang juga terkategori larangan tenaga? Nah, cuma ini konteksnya bagaimana? Apakah memang begitu? Sah? oh, oke, nggak ketangkap saya tadi kalau itu. Saya kira kalau tenaga apa yang ditimbun ya, karena faktanya nggak ada penimbunan tenaga gitu kan. Kan sebenarnya kan menyimpan karena ikhtikar maupun kanzul ya, itu sebenarnya fakta menyimpan. Kalau yang disimpan itu barang dan hanya barang, baik bentuknya emas maupun juga bentuknya itu adalah selain emas dan perak, makanan pokok misalnya itu kan. Jadi nggak ada yang namanya kemudian menimbun jasa itu kan. Apa yang disimbun itu kan? Ya, nggak ada itu kan. Nah itu Ustadz, makanya tadi saya bertanya karena di kitab Oh, itu di bab eh, uang itu kan betul. tertulis yang ditimbun ini di halaman kalau bahasa Indonesianya yang di Eh, halaman 374. ya gitu. Emang ada pembahasannya, Bu? Apa Ya. disebutkan di situ terjemahnya? Tolong dibacakan. Namun penimbunan harta hanya tampak pada uang saja, bukan pada Mm-mm. tenaga. Jadi saya bingung menjelaskan yang tenaga itu yang bagaimana. Oh. Ya Kak, kalau kita lihat ya nggak ada itu kan penimbunan tenaga. Paling pun ya yang dimaksud itu selain selain barang gitu kan. Ya, selain emas dan perak. Saya harus lihat aslinya dulu ya, karena kadang-kadang terjemahan itu nggak ini. Nanti saya coba ya. Itu di bab apa Bu? Nih kebetulan ada di depan saya kitab aslinya. Nukut Di bab, Ustadz, hah? nukut nukut mata uang di halaman Eh, kalau pas habis masuk bab nukut. Kalau saya di kitab saya itu di halaman 263. 273. 63 Ustadz, kalau yang di kitab saya yang Arab. Iya, iya. Di alinea pertama di atas. Ah, ahadaha annal Iya, iya. islamahinana kanzul mal. Luput atau luput. Halaman kedua nukut Ustadz. Habis masuk nukut di halaman kedua. Saya pukul apa kali ini Bu? Apa paragraf yang mana? Alinea tentang yang pertama itu annal islamah hinanaha Ah, anil kanzumat. kata Hasan putus-putus Ustadz. Sinyal beliau sepertinya ini, Bu Hotni. Suaranya juga nggak kedengaran, Ustadz. Ustadz, suaranya nggak kedengaran di mute. Iya, sabar. Oke, ini saya udah dapat kitabnya. Nggak ada gitu kan terkait dengan tenaga. Coba di kalimat aslinya ya saya terjemahkan. Innal Islam, sesungguhnya Islam, hina nahaan kanzil mal. Nah ini juga sesungguhnya Islam ketika melarang menimbun harta. Nah ini menggunakan kanzul mal yang dimaksud di sini adalah jelas emas dan perak, bukan Iya. ikhtikar ya. Makanya disebutkan khos zahabi wal fiddah binahyi larangannya itu. Sementara yang disebut dengan mal itu adalah, nah ini maksudnya menjelaskan yang disebut dengan harta itu apapun, tenaga itu masuk harta. Cuman untuk penimbunan kanjul mal khusus emas dan perak gitu kan. Itu maksudnya. Jadi kalimat berikutnya menjelaskan definisi harta, Bu.
bukan menjelaskan bahwa apa istilahnya itu Benda juga termasuk penimbunan gitu, Ustaz. Iya, tapi kan di baris ketiganya, Ustadz. Nah, jelaskan Allah. Ustaz, suaranya putus-putus. Kameranya mungkin dimatiin dulu, Ustaz, agar lebih baik suaranya. Ya, baik Bu Hotni. Kita tunggu sebentar ya. Iya, Ustadz. Soalnya penting kalau pas ngisi nggak tahu. Tapi kalau boleh bantu ini sambil nunggu beliau ini. Beliau sepertinya masih gangguan sinyal. Jadi kalau dari yang beliau sampaikan tadi itu sepertinya yang saya tangkap bahwa fokusnya itu tetap pada harta dan biasanya kita kan kalau bicara tentang Ustadz sudah balik. Saat kita bicara syirkah, syirkah itu kan tenaga juga termasuk di dalamnya begitu. Sehingga mungkin kalimat penjelasannya itu dimasukkanlah tenaga bahwa tenaga itu sebenarnya tidak masuk ke dalam penimbunan harta begitu. Mungkin begitu tadi yang saya tangkap Bu Hotni. Ustadz? Ya, maaf Ya. ini internet saya terpental tadi keluar. Siap, Ustadz. Ya, maksudnya Enggak, kalau Pak. kita lihat memang ini hanya penegasan aja gitu kan. Al-kanju dan menimbun itu kan hanya nampak, maksudnya menegaskan itu pada tenaga, pada nukud ya mata uang, tidak Ya. pada barang dan jasa. Tapi bukan berarti diambil sebaliknya gini. Kalau begitu ada dong penimbunan jasa, nah itu nggak gitu gitu kan. Jadi kalimat ini hanya mengokohkan bahwa penimbunan itu kanjul itu khos untuk uang ya, untuk nukud. Kanjul ini tidak terjadi pada barang maupun tenaga. Juhud itu jasa tenaga gitu kan. Tapi bukan berarti kalau begitu ada menimbun tenaga, bukan itu maksudnya itu kan. Ini hanya pengokohan aja. Begitu barangkali ya. Ya, Bu Hotni gimana? Sudah ya? Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sudah terjawab jelas untuk pertanyaan dari Ibu Hotni malam hari ini. Mungkin karena sinyal juga sudah nggak bersahabat ini, bisa ada lagi mungkin? Nggak ada ya pertanyaan di kolom chat ya? Nggak ada lagi. Nggak ada juga yang raise hand. Mungkin Ustadz bisa langsung malam hari ini disampaikan kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesetiaannya untuk bersama-sama membahas kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ini ya. Seperti yang saya katakan, kita masih menyisakan satu topik besar di kitab Al-Amwal ini terkait dengan sistem mata uang ya. Dan ini juga saya katakan tadi ini mengulang sebenarnya yang tadi juga kebetulan ya nukud ya. Ini nanti mungkin kita bahas kembali tadi pertanyaan dari Ustadzah Hotni itu kan membahas tentang nukud. Nah ini juga di Al-Amwal nanti kita bahas lagi nukud ya. Mudah-mudahan nanti bisa juga lebih menguatkan pemahaman kita walaupun ya sebagian besar isinya sama itu kan. Baik itu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi sabilil haq. Al-khilafah wa'dullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.